Ini perlu diketahui oleh kader-kader Nahdien, kader-kader NU di seluruh tanah air, khususnya yang tidak aktif mengikuti perkembangan di media sosial. Mengapa kelompok pembenci NU hari ini rame-rame membicarakan terkait dengan Muktamar PBNU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di tanah air ini, insya Allah pada akhir Desember tahun ini akan menggelar ajang musyawarah terbesar yang disebut dengan Muktamar NU, yang kalau tidak ada halangan insya Allah akan digelar pada akhir Desember di Lampung, kalau tidak ada perubahan karena masih pandemi ya. Nah, terkait dengan agenda Muktamar NU ini, selama setidaknya 2 hari terakhir lah yang saya pantau khususnya di Twitter, itu ramai sekali dibicarakan terkait dengan kandidat calon ketua umum PBNU. Tapi yang aneh bahwa yang membicarakan, yang mendiskusikan, yang nge-move terkait Muktamar NU ini bukanlah dari warga Nahdien, bukanlah aktivis media sosial dari kaum Nahdien. Saya hafal betul akun-akun yang men-tweet, mentagarkan terkait Muktamar ini. Saya hafal betul mereka bukan dari bagian warga NU, bukan bagian dari kader-kader NU yang ada di tanah air, tetapi justru sebaliknya dari kelompok yang selama ini biasa membenci dan memusuhi NU, yakni kelompok-kelompok khilafah keparat itu, kelompok yang biasa memusuhi dan menghantam NU baik secara ideologi maupun secara organisasinya. Nah, di antara poin atau topik yang dihembuskan oleh mereka adalah calon ketua umum PBNU. Ada 2 nama yang dihembuskan oleh kelompok pembenci NU ini. Yang pertama adalah Abdul Somad, yang kedua adalah Gus Baha. Jadi poin pentingnya adalah mereka ingin menghantam Kiai Said Agil Siraj, ketua umum PBNU kita hari ini, yang dikabarkan juga akan kembali mencalonkan atau dicalonkan lagi pada Muktamar di Lampung besok. Poin pentingnya itu, dengan mengunggulkan orang lain, satu Gus Baha, yang kedua Abdul Somad. Nah, kalau nama Abdul Somad diunggulkan tentu saja bukan dalam konteks bagaimana agar Abdul Somad menjadi ketua NU itu tidak ketemu rumusnya. Tidak ketemu rumusnya. Jadi hanya sekedar cuap-cuap move. Jadi hanya move ingin kembali mengangkat nama Abdul Somad, tetapi titik pentingnya adalah bagaimana ingin menenggelamkan nama Kiai Said Agil Siraj. Kalau Abdul Somad ya nggak ketemu rumus, nggak ada orang jalannya cara wong Banyumas, nggak ketemu rumus, nggak ada jalan, nggak masuk. Ya wong dia itu termasuk penteriak khilafah. Dia termasuk orang yang mendengungkan, menyuarakan keras khilafah di bawah panji-panji HTI ormas terlarang itu. Ada videonya, silakan dicari. Dengan keyword Abdul Somad khilafah itu pasti banyak. Jadi sama sekali ini orang ini, Abdul Somad ini tidak mungkin masuk dalam bursa ketua umum PBNU. Baik secara ideologi nggak masuk sama sekali, masa orang penganut paham khilafah masuk ya? Nggak mungkin. Maupun secara organisasi dia tidak akan memenuhi syarat di ADART masuk menjadi calon pengurus ke ketua umum PBNU. Jangankan ketua umum PBNU, menjadi pengurus NU aja nggak masuk. Jadi poinnya itu mengapa Abdul Somad mereka hembuskan, satu hanya sekedar numpang tenar terkait dengan Muktamar NU ini, di tengah nama Abdul Somad sedang terperosok jauh ke dalam
jurang kehancuran karena ya karena dia sendiri gitu loh. Beberapa statement-statementnya yang tidak populis di tengah masyarakat Indonesia yang holistik, yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang kedua terkait nama Gus Baha. Sama, poinnya sama. Bukan berarti mereka mencintai Gus Baha, bukan. Bukan. Tetapi karena ingin menenggelamkan nama Kiai Said Agil Siraj, sekali lagi. Mengapa sosok Kiai Said Agil Siraj ingin sekali mereka tenggelamkan? Ingin mereka buang, jangan sampai menjadi ketua umum PBNU lagi. Ya karena selama ini Kiai Said memang sangat keras terhadap mereka. Bahwa Indonesia hari ini, negara ini memang sedang darurat ideologi Wahabi. Itu sering disebutkan oleh Kiai Said Agil Siraj. Kelompok ini memang kelompok berbahaya. Kelompok yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itulah mereka sedang berupaya melenyapkan, menghilangkan nama Kiai Said Agil ini dari PBNU. Itu ya. Jadi poinnya itu sebenarnya. Mengapa mereka berteriak-teriak mengembuskan nama Abdul Somad dan Gus Baha. Nah, terkait Gus Baha ini agak berbeda. Mungkin mereka sedang berupaya spekulasi atau sedang menjaring ikan lah. Siapa tahu Gus Baha betul-betul nanti akan terpilih menjadi ketua umum PBNU. Kalau Gus Baha masuk secara ya jangankan ideologi, mereka Gus Baha memang salah satu jajaran pengurus PBNU hari ini. Ada harapan bagi kelompok ini untuk mengolah Gus Baha menjadi salah satu sub atau bagian dari agenda-agenda kepentingan politik khilafah itu ke depan ketika Gus Baha benar-benar menjadi ketua umum PBNU. Korelasinya apa? Satu, Gus Baha adalah alumni Serang. Alumni Pondok Pesantren Serang, pondok pesantrennya almarhum Mbah Maimun Zubair. Nah, dari Serang ini kelompok khilafah termasuk FPI memang punya celah untuk masuk. Punya celah untuk masuk memperalat keluarga besar pondok ini sebagai corong ideologi dan corong politiknya. Hari ini yang sudah berjalan adalah melalui sosok yang dikenal Gus Najih itu. Dan beberapa kali Gus Najih menghebohkan jagat maya dengan statement-statementnya yang persis menduplikasi atau hembusan dari kelompok ini. Dan Gus Najih sendiri saya kira tidak sepenuhnya memahami peta politik yang ada di tanah air ini. Hanya sekedar dibisiki oleh kelompok mereka. Nah, dengan harapan kalau Gus Baha menjadi ketua umum PBNU, mereka akan masuk dalam tanda petik memperalat NU melalui Serang ini, melalui Gus Najih ini, melalui Serang. Karena Gus Baha alumni ini. Nah, jadi itu. Jadi 2 poin kalau Gus Baha mereka sasarannya. 1, menenggelamkan Kiai Said. Yang kedua adalah bagaimana nanti bisa mengambil keuntungan secara ideologi dan secara politik melalui keluarga besar Pondok Pesantren Sarang. Nah, itu ya. Jadi ini perlu diketahui oleh kader-kader Nahdien, kader-kader NU di seluruh tanah air, khususnya yang tidak aktif mengikuti perkembangan di media sosial. Mengapa kelompok pembenci NU hari ini rame-rame membicarakan terkait dengan muktamar PBNU? Sibuk membicarakan NU yang sebenarnya mereka musuhi gitu loh. Ya itu kan aneh ini. Nah, kalau orang yang biasa aktif mengikuti perkembangan dinamika sosial, politik, keagamaan di media sosial pasti tidak akan kaget melihat wacana ini. Tapi orang-orang yang tidak aktif, ya di kampung misalkan, tokoh-tokoh NU, pengurus NU di bawah yang tidak aktif mengikuti perkembangan jagat media sosial politik, bisa jadi akan terpengaruh ini. Dan mereka tahu persis itu. Tahu persis mereka ini. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi bursa suara di arena muktamar nanti. Karena di area muktamar nanti yang memilih adalah pengurus-pengurus NU di tingkat cabang sampai wilayah di seluruh Indonesia. Nah, masukan hembusan, dengungan dari kelompok pembenci NU diharapkan akan menyasar mereka. Nah, makanya ini saya kasih tahu biar mereka ada bekal ya, memahami tentang apa maksud sebenarnya dari orang pembenci NU kok rame-rame membicarakan muktamar NU, kan begitu. Nah, terkait dengan muktamar NU sendiri, sejauh ini yang saya pantau baik di jagat media internal NU ataupun dari suara-suara yang masuk selentingan dari para aktivis teman-teman NU, sampai hari ini ada 3 calon kuat memang.
yang yang akan dicalonkan atau dipilih menjadi Ketua Umum PBNU. Yang pertama Kiai Said Agil Siraj sendiri, dia sudah 2 periode dan ada kemungkinan untuk dicalonkan kembali. Yang kedua adalah Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PBNU Jawa Timur. Yang ketiga adalah Gus Yahya Khalil Stakuf dari Rembang, Jawa Tengah. 3 sosok ini yang kemungkinan akan mewarnai muktamar PBNU besok untuk posisi calon Ketua Umum PBNU ya, yang hari ini dijabat oleh Kiai Said Agil Siraj. Nah, kita harus paham bahwa muktamar NU itu tidak hanya memilih jajaran pengurus Tanfidiyah yang ketua umumnya adalah Kiai Said Agil hari ini, tetapi juga jajaran Suriah. Nah, yang paling strategis sering menjadi perebutan atau menjadi dinamika adalah calon ketua umum PBNU. Islamnya tidak terlalu nomor 2 lah gitu ya. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan 3 sosok itu, Kiai Said Agil Siraj, Gus Yahya Khalil Stakuf, dan Kiai Marzuki Mustamar. Kalau mau di nomor 4 kan Kiai Marsudi Suhud juga masuk di konstelasi itu. Itu adalah calon-calon pemimpin di jajaran Tanfidiyah, Ketua Umum PBNU ya. Nah, siapakah yang akan terpilih? Wallahu alam. Bagi saya kader-kader NU di tingkat bawah, kita sami'na wa ta'na lah pada arena muktamar itu. Karena kita sangat yakin siapapun yang terpilih di arena muktamar PBNU itu dengan sistem, dengan format yang demokratis sesuai ADART yang ada, semuanya akan menjadi junjungan dan tuntunan kita di dalam berjamaah Nahdlatul Ulama di Indonesia ini, siapapun. Jadi bagi warga-warga NU di tingkat bawah tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jadi semua nama-nama yang tadi saya sebutkan adalah tokoh-tokoh NU yang memang sudah qualified dan tidak perlu diragukan lagi, baik pengalaman organisasi, penguatan ideologi, kebangsaan, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu informasi atau video yang saya sampaikan ini terkait dengan dinamika menjelang muktamar NU di Lampung akhir Desember 2021 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.